Halo teman-teman, di sini saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Hovifah Indayani dan dua rekan saya Faikoh dengan NIM 2022-12060 dan Melia 2022-12062. Oke, di sini ditampilkan visi dan prospek untuk pembangunan e-bisnis. Sebelum kita ke visi dan prospek, kenapa sih pembangunan e-bisnis itu perlu ada visi dan kenapa juga perlu ada prospek? Karena kalau kita hanya menyimpulkan sebuah pembangunan e-bisnis itu hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang ada dengan internet, itu nanti akan mati, akan berhenti gitu. Jadi pembangunan e-bisnis ini perlu adanya visi dan prospek agar kenapa? Agar e-bisnis ini, sistem ini terus berjalan dan mampu menyesuaikan dengan tujuan kita gitu. Untuk visi dan prospeknya, yang pertama adalah keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan konsumen. Yang kedua sebagai jaringan komunitas, dan ketiga perluasan pasar, juga yang terakhir adalah persaingan global. Jadi gimana maksudnya nih? Nah, kalau kita mau membangun e-bisnis ini, kita harus punya keinginan yang kuat dan konsisten. Untuk apa? Untuk membangun hubungan dengan konsumen. Yang kedua adalah jaringan komunitas. Jadi bisnis ini, sistem ini adalah sebuah jaringan suatu komunitas, jaringan para penjual seperti itu. Yang ketiga bisa menjadi perluasan pasar. Jadi kita nggak hanya mempunyai pasar di dekat kita, tapi kita bisa memperluas pasar secara global bahkan. Dan yang terakhir adalah persaingan global, karena perkembangan teknologi yang terus cepat, ya kita harus ikut bersaing di sana gitu. Selanjutnya adalah tahap-tahap pembangunan e-bisnis. Gimana sih tahap-tahapnya? Yang pertama adalah mendayagunakan komputer, jaringan, dan internet secara optimal dan efektif. Ya, jadi kita kalau mau membangun e-bisnis itu harus mendayagunakan yang ada. Contohnya apa? Komputer, jaringan, dan internet secara optimal dan efektif. Ya, itu salah satu tujuannya kan, untuk mengoptimalkan dan lebih efektif gitu. Masa ada suatu sistem itu malah memperumit kinerja atau proses kita selama ini, kan gak mungkin itu. Yang kedua adalah membangun halaman web yang efektif dan fleksibel. Tentu ya harus fleksibel, jadi bisa diakses di mana aja. Konsumen ini tuh nggak kesulitan untuk mengakses web kita gitu. Yang ketiga adalah membangun sistem informasi e-bisnis. Nah, kita juga perlu membangun sistem informasi, ya kan? Pembangunan e-bisnis ini kita harus membangun sistem informasi. Jadi di situ nanti sistemnya itu ya untuk menginformasikan juga kepada pelanggan. Sistem kita tuh ini loh buat ini, goal kita buat ini. Kalau kalian bisa tertarik ya bisa gabung, istilahnya gitu. Jadi gimana suatu sistem itu juga mampu menginformasikan ke pelanggan. Jadi pelanggan itu nggak bertanya-tanya ini tuh sistem apa sih gitu. Selanjutnya adalah mengembangkan sistem informasi atau interplatform. Oke, selanjutnya adalah pembangunan sistem e-bisnis. Gimana sih proses pembangunan sistem e-bisnis? Yang pertama, kalau kita bangun sebuah rumah, kita butuh gambaran, istilahnya apa, arsitekturnya. Nah, dari sama kita membangun e-bisnis juga perlu arsitekturnya. Berupa apa? Berupa visi dan tujuan organisasi,
berupa arsitektur informasi yang dibutuhkan. Maksudnya gimana sih ya arsitektur informasi yang dibutuhkan? Informasi apa sih yang nanti dibutuhkan, itu tuh apa yang akan kita masukkan ke e-bisnis itu. Terus ada arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknikal, arsitektur organisasi. Kalau kita udah punya gambaran nih, selanjutnya kita melakukan pemilihan opsi pengembangan ya. Kalau kita udah punya gambaran kayak ya gambar arsitekturnya, nah kita sekarang milih kita bangunnya tuh pakai cara apa, pakai yang mana, yang gimana gitu. Nah jadi bisnis juga perlu pemilihan opsi pengembangan. Jadi apakah kita perlu membeli aplikasi yang ada baru kita kembangkan dengan data kita, atau kita menyewa suatu sistem. Jadi nanti dari sewa itu kita nanti kembangkan sesuai dengan arsitektur kita, atau membangun sendiri sistem, atau yang terakhir adalah bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti itu. Kalau udah kan kita udah mempunyai opsi pengembangan nih, udah dikembangkan nih, selanjutnya apa sih? Selanjutnya adalah penyebaran. Oke, dengan penyebaran ini gimana caranya? Yang pertama adalah pemberian training. Jadi untuk memperluas atau menyebarkan ini kita juga perlu training kan, gimana SOP-nya sih melakukan satu proses ke proses yang lainnya gitu. Terus adanya pembuatan kebijakan itu perlu pasti, dan integrasi sistem ke supplier dan pihak terkait. Jadi gimana sih menghubungkan sistem ini sama supplier yang berkaitan gitu, jadi biar enak gitu penyebarannya. Yang kalau udah disebarkan, nah kita ada masuk ke proses operasi dan pemeliharaan. Operasi itu apa? Segala aktivitas yang berjalan hingga tahap pengembangan untuk penyempurnaan aplikasi. Jadi selama berjalannya sistem ini ya pasti harus ada pemeliharaannya atau pengembangan. Nah ini yang dimaksudkan masuk ke kategori operasi dan pemeliharaan. Yang terakhir adalah instalasi. Jadi proses instalasi di kita kan udah bangun nih sistem kan. Nah gimana juga proses instalasinya, kita perlu memikirkan ya bagaimana sih kalau kita instalasi ini apakah berhubungan dengan aplikasi yang sudah ada, terus itu nanti bagaimana ya mengaplikasikannya, seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada manajemen teknologi. Nah, untuk manajemen teknologi, yang pertama ini ada dari perspektif teknis. Untuk perspektif teknis, ini ada dari fungsi penciptaan dan juga fungsi penyebaran. Nah, untuk fungsi penciptaan sendiri, yang pertama, ini ada dari kejadian dan akan menghasilkan data. Maksudnya ini, teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian-kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data yang berupa data kuantitatif. Nah, ada dua cara umum nih yang bisa digunakan, secara manual dan juga secara otomatis. Secara manual itu seperti melibatkan seorang user untuk melakukan entry data terhadap fakta-fakta yang relevan dalam aktivitas sehari-hari yang perlu untuk direkam. Nah, untuk secara otomatis ini jika berbagai teknologi dipergunakan sebagai alat untuk merekam fakta dan mengubahnya menjadi data tanpa harus melibatkan unsur manusia sebagai data entry-nya. Yang kemudian data itu akan diolah menjadi sebuah informasi. Nah, teknologi ini harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang lebih relevan terhadap setiap pengguna. Untuk sebagai pengguna itu bisa dari manajemen, staf, konsumen, mitra bisnis, pemilik perusahaan, dan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian dari informasi itu akan diolah menjadi knowledge.
Maksudnya, teknologi itu mengolah informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses oleh semua pihak dalam suatu perusahaan. Kemudian dari knowledge ini akan diubah menjadi sebuah wisdom. Maksudnya, tugas teknologi informasi yang terakhir itu adalah melalui proses penciptaan atau wisdom. Kemudian yang kedua ada dari fungsi penyebaran. Untuk fungsi penyebaran, yang pertama ini ada mengumpulkan. Maksudnya dari teknologi informasi ini dikelola untuk mampu mengumpulkan entity-entity tersebut dan meletakkan di dalam suatu media penyimpanan digital. Kemudian setelah diletakkan di dalam media penyimpanan digital atau dikumpulkan, kemudian akan diorganisasikan. Nah, untuk memudahkan pencarian terhadap entity-entity teknologi informasi ini akan dimanage oleh pemilik mekanisme baku dan mengorganisasikan penyimpanan tersebut ini di dalam suatu media penyimpanan. Kemudian setelah diorganisasikan, kemudian akan menyediakan. Maksudnya ini bisa dalam arti di selecting. Nah, di saat berbagai pihak dalam perusahaan ini membutuhkan entity-entity tersebut, teknologi informasi diciptakan untuk menyediakan fasilitas dan memudahkan dalam pencarian yang lebih terintegrasi. Kemudian, kita akan menggabungkan. Nah, teknologi informasi ini mampu memenuhi kebutuhan manajerial dalam menggabungkan beberapa entity menjadi satu paket kesatuan yang lebih terintegrasi. Kemudian, setelah digabungkan, nantinya akan dilakukan penyaluran. Nah, penyaluran atau distributing. Teknologi informasi ini dibuat dan dikelola dengan memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entity dari tempat disimpannya entity tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkannya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam pemodelan sistem. Nah, pemodelan sistem itu seperti apa? Jadi, pemodelan sistem ini menggambarkan aliran data dan distribusi yang akan diproses menjadi suatu informasi. Nah, penggambaran ini dapat dilakukan dengan flowchart atau diagram alir. Nah, untuk metode pembangunan sistem ini terdiri dari adanya daur hidup, prototype, dan juga spiral. Nah, ini penting untuk diperhatikan jika metode daur hidup yang paling cocok untuk pembangunan sistem e-bisnis ini karena adanya proses yang dilakukan selangkah demi selangkah disertai dokumen dalam setiap langkahnya. Nah, kemudian dari pemodelan sistem ini didapatkan adanya metode daur hidup yang terdiri dari 6 metode. Ada dari tahap perencanaan, tahap analisis, tahap perancangan, penerapan, evaluasi, dan juga yang terakhir ada tahap penggunaan dan pemeliharaan. Yang pertama kita masuk ke dalam tahap perencanaan. Nah, untuk tahap perencanaan ini sangat penting karena di dalamnya itu telah didefinisikan secara rinci. Untuk tahap perencanaan sendiri ini meliputi 4 unsur penting. Yang pertama, kita dapat memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan permasalahan yang ada di perusahaan itu secara lebih rinci. Kemudian kita akan merumuskan kasus-kasus bisnis yang harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga, adanya estimasi total investasi yang akan disediakan, dan dari ketiga hal tersebut akhirnya kita dapat merencanakan aksi yang konkret. Kemudian ada dari tahap analisis. Tahap analisis sendiri ini harus dilakukan subjektif, seobjektif mungkin agar hasilnya tidak bias atau tidak dalam artian tidak bias itu tidak ngawur atau sesuai dengan fakta dan data yang ada di perusahaan. Nah, untuk menganalisa ini kita dapat menggunakan 6 dimensi kelayakan, yaitu adanya kelayakan teknis, pengembalian ekonomis, pengembalian non-ekonomis, hukum, dan etika, terus ada operasional, dan juga yang keenam ada jadwal. Faktor lain nih yang dapat menganalisa yaitu adanya kelayakan organisasi.
memilih kelompok bisnis, adanya kemungkinan pemodelan, tingkat kompetisi produk, terus ada dari lingkungan operasional sistem dan juga sistem harga. Nah, apabila ditemukan indikasi yang ketidaklayakan, maka mencari dulu kita penyebab selanjutnya untuk menyusun langkah yang lebih konkret. Yang ketiga ada tahap perancangan. Nah, di tahap perancangan ini ada fase pemahaman kriteria kebutuhan sistem. Dari diharapkan yang lebih menuju sistem yang stabil dan lebih fleksibel. Nah, pada tahap perancangan, selain memperhatikan rekomendasi kelayakan, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada dari kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan pemakai, dan juga dari kebutuhan teknis. Yang keempat, ada tahap penerapan. Tahap penerapan ini kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujud nyatakan. Nah, implementasi untuk prosedur di dalam teknologi komputer ini menggunakan bahasa komputer. Jadi, untuk proses yang terdapat di luar sistem komputer itu telah disusun dan dikonvensi untuk suatu perjanjian atau tata tertib agar setiap orang yang terlihat ini dapat mengikuti alur yang telah ditetapkan. Nah, untuk menganalisa sistem pada tahap penerapan ini, itu ditempuh beberapa metode. Antara lain nih ada metode paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri atau insourcing. Kemudian ada pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama dari pihak luar, seperti misalkan dari konsultan atau dari software house. Kemudian tahap yang kelima ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dilakukannya uji coba sistem yang telah selesai disusun dari metode sebelumnya. Nah, proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa suatu sistem yang direncanakan tersebut ini sudah benar, karakteristik yang telah ditetapkan, dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk evaluasi uji coba sistem ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, bisa memastikan sistem sudah berjalan dengan benar, kemudian bisa memastikan sesuai karakteristik yang ditetapkan, dan juga memastikan tidak terjadi kesalahan sampai ke penelusuran dan adanya keterlibatan data. Faktor yang harus diperhatikan di dalam mengevaluasi perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada dari kemampuan hardware yang meliputi kecepatan proses dan juga distribusinya. Kemudian seberapa besar biaya yang disediakan oleh suatu perusahaan nih untuk mengoperasikan dan perawatan sistem tersebut. Kemudian kompatibilitas perangkat keras terhadap sistem-sistem yang terkait. Yang keempat, ada seberapa lama teknologi yang digunakan ini dapat bertahan. Yang kelima, sejauh mana pilihan-pilihan terhadap komputer ini digunakan dan memperhatikan faktor-faktor ergonomik atau dari segi harga. Yang terakhir, adanya tingkat kehandalan dan skalabilitas jaringan komputer yang dibangun sebagai infrastruktur dari sistem tersebut. Tahap yang terakhir atau yang keenam, ini ada tahap penggunaan dan pemeliharaan. Setelah dari kelima tahap yang sebelumnya ini sudah dilaksanakan, tahap yang terakhir ini adalah tahap penggunaan dan pemeliharaan. Sistem yang telah diuji coba dan dinyatakan lolos itu dapat mulai digunakan untuk mengenal proses e-bisnis yang sesungguhnya. Nah, untuk pemeliharaan sistem secara rutin ini dapat meliputi adanya penataan ulang database, membackup, dan juga adanya scanning virus untuk memastikan keamanan dari suatu sistem. Nah, sementara itu untuk pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian untuk menjaga kemutakhiran sistem atau pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya adalah kegagalan sistem informasi e-bisnis. Tidak semua e-bisnis berhasil. Ada beberapa penyebab kegagalannya. Yang pertama adalah kurangnya komitmen dan konsistensi. Perusahaan terlalu fokus pada sistem teknologi, tetapi lupa bahwa yang terpenting adalah bagaimana informasi, produk, dan layanan diberikan ke konsumen. Yang kedua adalah antarmuka sulit digunakan. Sistem sering kurang interaktif, tidak komunikatif, dan dibuat sesuai selera pembuat, bukan berdasarkan kebutuhan konsumen. Akibatnya konsumen jadi bingung. Yang ketiga adalah perubahan pola bisnis. Dari cara tradisional ke modern butuh waktu adaptasi.
Jadi banyak perusahaan yang kesulitan menyesuaikan perubahan ini. Intinya dari kegagalan sistem informasi bisnis ini itu karena faktor manusia, desain sistem, dan adaptasi. Selanjutnya adalah kebutuhan sistem e-bisnis. Agar sistem e-bisnis sukses, ia harus memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang pertama adalah efisiensi dan efektif. Tidak boros biaya dan waktu, tapi hasilnya maksimal. Yang kedua adalah mengikuti tren masa depan. Sistem tidak cepat ketinggalan zaman. Yang ketiga adalah integrasi dengan sistem lain. Misalnya terhubung dengan sistem keuangan, logistik, atau pemasaran. Yang keempat adalah keamanan data. Pentingnya agar informasi pelanggan dan transaksi tetap aman. Yang kelima adalah interaktif. Pengguna merasa nyaman, bisa berinteraksi dengan mudah. Jadi, sistem e-bisnis harus praktis, aman, dan modern, dan juga ramah pengguna. Selanjutnya adalah faktor keberhasilan implementasi e-bisnis. Menurut Cafai tahun 2011, ada 11 faktor penting. Yang pertama adalah konten atau penyampaian. Informasi produk atau jasa harus jelas, lengkap, dan menarik. Misalnya, toko online yang menjelaskan spesifikasi produk dengan detail, foto berkualitas, dan deskripsi yang jujur. Yang kedua adalah konveniensi atau kegunaan. Sistem harus mudah diakses dan digunakan oleh konsumen. Contohnya adalah aplikasi marketplace yang ringan, tidak ribet, dan cepat saat digunakan. Yang ketiga adalah kontrol atau pengelolaan. Perusahaan harus punya kontrol jelas terhadap alur bisnisnya, seperti pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman. Contohnya ada dashboard yang memantau stok, penjualan, dan pengiriman secara real-time. Yang keempat adalah interaksi. Pentingnya untuk membangun hubungan dengan pelanggan, misalnya lewat live chat, feedback, atau review. Contohnya, ada fitur chat langsung dengan penjual di Tokopedia atau Shopee. Yang kelima adalah komunitas. Membangun hubungan antar konsumen atau konsumen dengan perusahaan. Contohnya adalah forum penggunaan, forum diskusi, atau komunitas pelanggan loyal. Yang keenam adalah sensitivitas harga. Perusahaan harus peka dengan harga pasar agar tetap kompetitif. Contohnya, e-commerce memberikan diskon atau perbandingan harga otomatis. Yang ketujuh adalah logo atau merek. Print yang kuat dan kredibel membuat konsumen percaya. Contohnya adalah ada logo Gojek atau Grab yang langsung dikenal dan dipercaya pengguna. Yang kedelapan adalah komitmen. Perusahaan harus serius menggunakan internet, berkomitmen untuk terus berinovasi. Contohnya adalah perusahaan yang rutin mengupdate aplikasi agar lebih baik. Yang kesembilan adalah kemitraan, menjalin kerjasama dengan pihak lain agar layanan lebih lengkap. Contohnya, marketplace bekerja sama dengan bank atau fintech untuk menyediakan metode pembayaran yang bervariasi. Yang 10 adalah proses perbaikan. Perusahaan harus terus memperbaiki sistem dan proses bisnisnya. Contohnya adalah update aplikasi secara rutin untuk memperbaiki bug dan menambah fitur. Yang ke-11 adalah integrasi sistem TI. Sistem e-bisnis harus berhubung dengan sistem lain seperti logistik, pembayaran, dan keuangan. Contohnya itu ada pembelian barang di e-commerce otomatis terhubung dengan sistem pengiriman dan pembayaran. Menurut Wade tahun 2005, ada tambahan faktor kesuksesan lainnya. Yang pertama, ekspektasi ditunjang dengan ketersediaan data. Perusahaan harus punya target yang jelas, ditunjang dengan data yang cukup. Contohnya, startup gagal berkembang karena kekurangan modal untuk server dan pengembangan sistem. Yang kedua adalah jadwal dan waktu implementasi yang memadai.
Waktu pelaksanaan harus realistis, jangan terlalu cepat atau lambat. Contohnya saat aplikasi baru harus diuji dulu sebelum diluncurkan ke publik. Yang ketiga adalah pengetahuan akan proses bisnis, kompetensi, dan pengalaman. Sumber daya manusia harus paham teknologi dan bisnisnya. Contohnya tim IT yang mengerti coding tapi juga harus paham alur bisnis perusahaan. Yang kelima adalah komunikasi. Komunikasi antar bagian dalam perusahaan harus lancar. Contohnya, divisi marketing dan IT bekerja sama untuk membuat kampanye promosi digital. Yang terakhir, yaitu komitmen yang tinggi. Tidak hanya manajemen atas, tapi juga karyawan harus mendukung. Contohnya, perusahaan yang melatih seluruh staf untuk terbiasa menggunakan sistem baru. Membuat toko online mudah. Cara buat aplikasi pulsa atau toko online. Caranya gampang, kunjungi baisindo.com. Klik daftar, masukkan informasi akun. Klik tombol register. Input username dan password yang telah terdaftar. Klik tombol login. Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Klik buat aplikasi. Input nama aplikasi. Pilih warna. Input subdomain. Pilih logo. Kemudian klik proses. Kini aplikasi Anda sedang diproses. Setelah selesai proses, kemudian klik lihat aplikasi. Aplikasi Anda kini bisa di-download dan bisa di-upload ke Play Store. Ayo kunjungi sekarang juga di baisindo.com. Dalam penerapan faktor keberhasilan e-bisnis, kita bisa lihat pada aplikasi toko online. Aplikasi yang baik harus mudah digunakan oleh konsumen, misalnya tampilan sederhana, proses belanja dan pembayaran cepat, serta bisa diakses melalui smartphone tanpa remote. Contoh aplikasi toko yang mudah itu ada contoh nyatanya pada Tokopedia dan Shopee. Itu mudah digunakan, ada fitur chat penjual, ulasan konsumen, dan promo harga. Contoh lainnya adalah toko online UMKM di Instagram. Sekarang banyak yang pakai link Shop Now yang langsung terhubung ke WhatsApp atau marketplace agar transaksi lebih cepat. Demikian presentasi yang dapat kelompok saya sampaikan mengenai tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.